Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari ketika aku menatap papan pengumuman kecil yang menempel di tembok warung dekat kampus. Kertasnya sudah kusam, tintanya hampir pudar. Tapi tulisannya jelas sekali. Disewakan rumah tahunan, murah, daerah Bungurasi. Di bawahnya tertulis nomor telepon. Aku langsung foto. Tanpa pikir panjang, aku hubungi nomor itu lewat WhatsApp. 1 jam kemudian, aku sudah dapat balasan dari seseorang bernama Pak Warno, RT setempat yang katanya dipercayakan untuk urusan rumah tersebut. Aku mahasiswa perantauan. Kiriman dari orang tua tidak banyak. Kontrakan lamaku tiba-tiba naik harga. Kalau aku tidak segera pindah, aku harus kuliah sambil tidur di musola kampus. Jadi waktu mendengar harga rumah ini hanya 1 juta setahun, aku langsung mengiyakan. Serius, Pak, 1 juta setahun? Betul, Mas. Kalau mau, hari ini juga bisa lihat rumahnya. Aku langsung naik ojek menuju lokasi. Rumahnya berada di jalan kecil yang sepi, tidak jauh dari terminal Bungurasi. Dari luar saja rasanya sudah tidak nyaman. Cat dinding mengelupas, pagar karatan, dan halaman dipenuhi ilalang kering yang tinggi sampai lutut. Tidak ada rumah lain menempel langsung di kanan kirinya, jadi kesannya seperti terasing. Tidak biasanya rumah terisolasi seperti ini di tengah pemukiman. Pak Warno, lelaki parubaya dengan baju kotak-kotak, sudah menunggu di depan pagar. Begitu aku turun dari ojek, ia menyambut tapi tanpa senyum. Silakan lihat dulu, Mas Dimas. Aku berjalan masuk. Lantai bagian depan terlihat kusam. Jendela-jendelanya tertutup rapat, seperti tak pernah dibuka. Saat pintu dibuka, udara yang keluar dari dalam rumah dingin seperti ruangan yang lama tak tersentuh cahaya matahari. Aku spontan mengusap lenganku yang merinding. Maksudnya, kok terasa aneh ya di dalam? Pak Warno hanya menatapku sekilas. Rumahnya lama kosong, Mas. Jadi hawanya mungkin begitu. Aku mengangguk, mencoba menelan rasa tidak nyaman. Ruang tamu sempit dan gelap. Sofa tua masih ada di sudutnya dengan kain robek pada beberapa bagian. Lanjut ke dalam, ada dapur kecil. Di dekat kamar mandi, aku mencium sebuah bau yang menusuk hidung, sulit dijelaskan. Seperti wangi dupa yang sangat samar, dan sesuatu yang tidak bisa kuterka. Aku menelan ludah, mencoba cuek. Lantai atas bisa dipakai juga, Pak. Pak Warno menggeleng cepat. Lantai atas sudah lama ditutup. Tidak perlu ke sana, semua yang diperlukan sudah di bawah. Nada suaranya seperti ingin segera menutup pembahasan itu. Aku tidak mau terlihat banyak tanya. Situasiku tidak memungkinkan untuk pilih-pilih. Aku ambil, Pak. Pak Warno menatapku dengan ekspresi sulit diartikan. Mas yakin? Aku mengangguk mantap. Yakin. Dia menyerahkan kunci. 1 buah saja, tanpa cadangan. Mas Dimas, saya cuma mau bilang satu hal. Suaranya menurun, lebih serius. Selama tinggal di sini, jangan terlalu banyak ingin tahu. Jalani saja seperti biasa. Kalau ada apa-apa, diamkan saja. Aku terkesiap. Maksudnya, pokoknya jangan hiraukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia menepuk bahuku pelan. Hati-hati. Aku hanya tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Iya, Pak, saya tahu cerita-cerita kayak gini. Tapi saya orangnya realistis kok. Pak Warno tidak tertawa. Ia justru menarik napas panjang seperti menahan sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia membatalkannya. Ia lalu meninggalkanku seorang diri di halaman yang berangin dingin. Aku menatap rumah itu. Murah memang, tapi suasananya, ada sesuatu yang tidak benar. Aku membereskan barang sekenanya. Karena rumah besar untuk ukuran 1 orang, aku hanya memanfaatkan 1 kamar yang terlihat paling mendingan. Kamar lainnya aku kunci rapat. Aku duduk di lantai sambil memakan mie instan. Lampu ruang tamu agak berkedip-kedip. Ventilasi tidak terlalu baik, tapi entah kenapa ruangan terasa dingin sekali. Seperti ada AC menyala pada suhu paling rendah. Aku mengusap lengan sekali lagi.
Ini rumah apa kulkas sih? Aku tertawa kecil pada diriku sendiri. Namun semakin malam, dingin itu semakin menusuk. Tidak wajar, aku pakai jaket, padahal Surabaya terkenal panas. Jam 11 malam, aku menutup buku kuliah dan berbaring. Baru semenit memejamkan mata, aku mendengar bunyi langkah pelan dari atas. Aku membuka mata perlahan, jantungku berdetak keras tanpa alasan jelas. Aku mencoba mengabaikan, paling tikus, gumamku. Tapi langkah itu terdengar teratur. Seperti langkah kaki manusia kecil berjalan pelan dari ujung ke ujung. Maju, lalu mundur lagi. Aku terdiam, tidak bergerak. Tubuhku kaku tapi pikiranku berusaha memaksa tetap logis. Lantai atas, bukannya sudah ditutup, tidak ada yang tinggal di atas, kan? Aku menarik napas panjang, menarik selimut sampai dagu, mencoba tidur. Langkah itu berhenti, sunyi. Aku mencoba menarik napas lega. Lalu tiba-tiba, tok, 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 3 hentakan cepat, seolah seseorang berlari kecil di atas tempat aku tidur. Aku terkesiap, langsung duduk. Nafasku memburu. Aku memandang langit-langit tanpa berkedip. Tidak ada suara lagi. Aku tetap tidak berani tidur sampai pukul 2 lewat. Begitu aku mulai tertidur kembali, aku mendengar suara lain. Seperti suara benda diseret dari arah dapur. Gerakannya lambat tapi jelas. Furnitur di rumah ini hanya sedikit. Kursi, meja, apa yang bergerak. Aku menutup telinga dengan bantal, mencoba pura-pura tidak ada apa-apa. Kata-kata Pak Warno terlintas. Kalau ada apa-apa, diamkan saja. Aku tidak tahu kenapa, kalimat itu justru membuat semuanya lebih menyeramkan. Tapi aku tetap memaksakan diri tidur. Besok masih ada kuliah pagi. Pagi hari, cahaya masuk sedikit melewati selatirai. Aku bangun dengan pusing dan leher kaku. Tidurku kacau. Aku menghampiri dapur untuk mengambil air minum. Aku tertegun. Kursi di meja makan berada di tengah dapur, jauh dari posisi semula. Semalam aku yakin aku taruh rapi menempel ke meja. Sangat yakin. Aku memandangi kursi itu lama, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin semalam aku kurang sadar menaruhnya. Aku menghela napas. Sudahlah, halusinasi mungkin. Hari pertama kuliah setelah pindah rumah, aku tidak fokus. Aku menguap berkali-kali, kepala berat. Teman sebangkuku nyeletuk. Dim, kamu sakit. Mukamu pucat banget. Kurang tidur, jawabku singkat. Aku pulang sore. Rumah itu terasa makin gelap walau matahari belum sepenuhnya tenggelam. Aku mandi cepat, makan, lalu mencoba mengerjakan tugas. Tapi lagi-lagi, udara dingin itu mulai muncul. Semakin malam, semakin menjadi. Aku duduk sambil menggenggam tangan sendiri, telapak dingin. Aku mematikan lampu dan mencoba tidur. Baru mau memejamkan mata, aku mencium sesuatu. Wangi dupa, semakin lama semakin kuat, tidak seperti wangi ruangan, seperti ada yang membakarnya di dalam kamar mandi. Dengan langkah pelan, aku mendekati kamar mandi sambil menahan napas. Lampu kamar mandi mati, padahal aku yakin sebelumnya menyala. Aku menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, tidak ada asap, tidak ada dupa, tapi wangi itu masih menempel di hidung. Aku buru-buru menutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar. Tepat saat aku menarik selimut, ada suara tangisan kecil, suara anak kecil, pelan sekali, seperti anak yang menahan seduh. Dari arah dapur, ada anak kecil jam segini. Gumamku, tapi hatiku mencelos. Tangisan itu terdengar putus asa, tapi teratur. Tidak meledak-ledak, justru itu yang membuatnya jauh lebih mengganggu. Aku berdiri di ambang kamar. Aku ingin melihat ke arah dapur, tapi aku tidak bisa memaksa kaki melangkah. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Tanpa jeda, suara lain muncul. Dari atas, lagi, langkah kecil itu. Aku menutup pintu kamar dengan cepat dan menguncinya. Nafasku pendek-pendek. Aku duduk bersandar di pintu, memejamkan mata. Aku cuma capek, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak tidur sampai pagi tiba. Aku mulai membiasakan diri dengan suara-suara itu. Mencoba cuek, tapi aku sadar, tubuhku mulai bereaksi aneh. Aku gampang cemas. Setiap sore menjelang petang, perasaanku mulai gelisah.
Seolah rumah itu menunggu malam tiba untuk menunjukkan wajah aslinya. Aku bahkan sering terbangun dengan posisi berbeda dari saat aku tidur. Pernah aku bangun sambil duduk bersandar di tembok dekat jendela. Aku tidak pernah sleepwalking sebelumnya. Aku mencoba menghubungi Pak Warno untuk menanyakan hal-hal yang terjadi, namun setiap aku mengetik pesan, aku selalu hapus lagi sebelum terkirim. Seolah ada yang menahan. Sampai suatu malam, aku mengetik cepat, "Pak, saya mau nanya soal suara-suara." Sebelum aku kirim, tiba-tiba lampu kamar mati sendiri. Gelap total, aku terdiam. Dalam gelap itu, aku mendengar napas kecil. Sangat halus, sangat dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di sebelahku. Aku menahan napas, seluruh tubuh kaku. Sejurus kemudian, lampu menyala lagi. Tidak ada siapa-siapa, namun di dinding dekat meja belajarku, ada bekas jari kecil, seperti tangan anak-anak yang tersapu debu, meninggalkan jejak memanjang ke bawah. Seperti seseorang merayap. Aku terpaku, aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Bukan dari kamar, bukan dari dapur, tapi dari atas. Lantai atas yang katanya sudah dikunci bertahun-tahun. Dan entah kenapa malam itu, aku merasa, apapun yang ada di atas, kini tahu aku mulai peduli. Dan itu membuatnya semakin dekat, semakin nyata, semakin ingin menunjukkan diri. Aku memutuskan sesuatu dalam hati. Kalau aku ingin tetap waras, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Meskipun Pak Warno bilang jangan, tapi justru larangan itu kini terdengar seperti peringatan terlambat. Aku baru mulai menyadari, rumah ini bukan rumah kosong biasa. Ada seseorang yang terjebak di sini. Dan ia mungkin sudah memperhatikanku sejak malam pertama. Aku masih mencoba menyesuaikan diri dengan suasana baru di kamar sempit itu. Kamar yang kini menjadi saksi perjalanan anehku di kota ini. Malam pertama berjalan tanpa banyak kejadian, hanya rasa dingin yang gak masuk akal dan suara kayu rumah tua yang berderit-derit. Aku pikir ya namanya juga bangunan lama, pasti banyak suara asing. Tapi malam kedua, semuanya mulai berubah. Aku baru selesai mandi sore itu ketika listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita, hanya cahaya tipis dari jendela yang memberikan sedikit pandangan. Hah, token habis. Padahal baru tadi Pak RT bilang masih banyak. Aku mengambil ponsel, menyalakan senter. Baru hendak melangkah, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pelan dari belakang lemari kayu di sudut kamar. Ketukannya pelan, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Aku berhenti, diam, mendengarkan. Paling tikus, iya tikus. Rumah tua pasti banyak hewan kecil. Meski badanku sedikit bergetar, aku kembali fokus mencari MCB. Ketukan itu berhenti. Aku berhasil menghidupkan listrik, lampu menyala. Tapi rasa gelisah itu nggak pergi. Seolah rumah ini memperhatikanku. Malam terus berjalan. Aku mencoba tidur lebih awal karena besok kuliah pagi. Namun, baru saja mataku hampir tertutup, terdengar suara sendok bergesekan dari dapur. Serius, siapa yang di dapur? Kan cuma aku di rumah ini. Aku bangkit pelan, mengambil senter lagi karena lampu dapur mati tiba-tiba. Dari koridor yang menuju dapur, aku bisa mendengar suara napas seseorang. Pelan, panjang, dan dekat. Aku menahan napas. Keringat muncul di dahi. Halo, ada orang. Tak ada jawaban. Aku melangkah ke dapur dengan senter mengarah ke depan. Kursi dan meja masih di posisi semula. Tapi di atas meja, sendokku berdiri tegak, seperti ada yang menancapkannya di atas piring. Aku spontan mundur selangkah. Jantungku berdetak sangat cepat. Siapa yang ngelakuin ini? Setelah beberapa detik, sendok itu pelan-pelan goyah, lalu jatuh sendiri. Klik, aku langsung mematikan senter dan berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Selimutku tarik sampai menutupi kepala. Aku mencoba berpikir logis, tapi semua bagian tubuhku terasa seperti ingin kabur. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Pagi datang, cahaya matahari sedikit mengurangi rasa takutku. Aku menghela napas lega, mungkin cuma halusinasi kecapean. Iya Dimas, kamu cuma terlalu capek. Aku pergi kuliah, berusaha mengalihkan pikiran.
Tapi bahkan saat berada di kelas, aku masih merasa seperti sedang diawasi. Pulangnya sore, aku mampir warung depan untuk beli kebutuhan. Pemilik warung, Ibu Parubaya, menatapku lama. "Mas ngekos di rumah pojokan itu ya?" "Iya, Bu, yang dekat pos itu." Tatapannya berubah seolah menahan sesuatu. "Hati-hati ya, Mas, jangan banyak buka ruangan. Kalau malam jangan keluar kamar. Kalau dengar suara aneh, abaikan saja." Aku tercengang. Punggungku langsung dingin. "Maksudnya, emangnya ada apa, Bu?" Ibu warung hanya tersenyum tipis dan menggeleng. "Saya cuma ngingetin, dulu juga ada yang ngontrak di situ." Dia berhenti bicara, matanya menunjukkan rasa takut. Tapi cuma sebentar, dia buru-buru kembali mengatur barang dagangannya, mengabaikanku. Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Aku mencoba cuek, menonton video lucu di ponsel, memakai earphone. Sesaat aku bisa tertawa, tapi tiba-tiba, semua suara di earphone hilang. Hening, layar ponsel hitam total, lampu kamar padam lagi, gelap, sunyi. Aku bisa mendengar suara kaki kecil berlari di luar kamar. Upak-upak, suaranya cepat, tapi jelas manusia, atau sesuatu mirip manusia. Kali ini aku tidak bisa menganggap itu tikus. Itu bukan tikus. Aku mengunci pintu dengan kuat. Napasku memburu pelan. Detak jantungku terdengar sendiri di telingaku. Suara kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Aku menahan napas. Beberapa detik seperti 1 jam. Lalu, terdengar suara ketukan kecil. Seseorang, atau sesuatu, mengetuk pintu kamarku dari luar. Aku menggigil. Suara ketukan makin pelan, tapi ritmis. Aku memberanikan diri bicara, suaraku pecah. "Siapa, Pak RT? Ada apa?" Ketukan langsung berhenti. Aku menunggu, namun tidak ada jawaban. Saat aku pikir semuanya selesai, dari bawah pintu, muncul bayangan kaki kecil. Diam, hanya berdiri, tidak bergerak, kaku. Bayangan itu tidak mungkin milikku. Aku sedang duduk di kasur. Aku memejamkan mata. "Bangun, please bangun, ini mimpi buruk." Tapi aku tidak terbangun. Tiba-tiba terdengar suara seorang anak kecil. Suaranya serak, seperti menangis. Aku kedinginan, aku langsung pucat, seluruh tubuhku gemetar. Anak kecil itu bicara lagi, sedikit lebih dekat. Suaranya tepat di level lantai. "Mas, tolong aku." Aku menutup kedua telinga, tidak mau mendengar lagi. Ketika aku membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Aku menyelimuti diri sampai pagi tanpa 1 detik pun tidur. Paginya aku membongkar semua keberanian dan pergi lagi ke rumah ibu warung. Aku memaksa tersenyum. "Bu, kalau saya boleh tanya, yang dulu tinggal di rumah itu, kenapa pergi?" Dia terdiam, tangannya gemetar kecil. "Kalau Mas tetap mau tinggal di sana, Mas harus kuat. Jangan sampai ikut diganggu. Jangan tertarik lihat-lihat lantai atas. Jangan ikut campur. Lantai atas, memangnya ada akses ke atas?" "Saya cari-cari nggak ada tangganya, Bu." Tatapan ibu warung langsung berubah cemas. Dia menelan ludah pelan. "Jangan tanya lagi, Mas. Tempat itu, bukan untuk manusia." Hatiku langsung seperti tenggelam. Ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya dari yang aku sangka. Aku kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Bahkan saat matahari masih cerah, rumah itu terasa menekan. Udara seperti mengawasi setiap gerakanku. Di dalam kamar, aku menatap dinding tempat lemari berada. Ketukan yang sama terdengar lagi. Suaranya dari dalam lemari kayu. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku mendekat perlahan. Tanganku gemetar memegang gagang pintu lemari. Aku menarik napas panjang. Perlahan ku buka. Di dalam lemari hanya ada bajuku dan sebuah paku besar di bagian belakang. Tapi tepat di bagian kayu, ada goresan tulisan kecil, seolah dibuat oleh kuku. Tulisan itu berbunyi, "Kami masih di sini." Aku terjatuh terduduk. Rumah ini bukan cuma berhantu. Ada korban, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan mereka belum pergi. Siang itu, aku tidak kuliah. Badanku masih gemetar dan kepalaku terasa dingin sejak membaca tulisan di lemari. Entah kenapa rasanya seperti ada mata yang tidak terlihat memperhatikanku sepanjang waktu. Aku duduk di kasur, menatap dinding yang terasa semakin dekat.
Aku mencoba menenangkan diri dengan memutar musik pelan. Tapi pikiranku terus kembali pada tulisan itu. Kami masih di sini. Tulisan itu bukan sekadar ancaman. Itu peringatan. Aku merasa, rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Aku memutuskan untuk melihat-lihat rumah di siang bolong. Aku pikir, kalau memang ada sesuatu yang mengerikan di sini, siang hari adalah waktu terbaik untuk mencari jawabannya. Aku menyusuri ruang tamu, dapur, dan lorong kecil di belakang. Semuanya tampak biasa saja, tapi saat dilihat lebih dekat, aku menemukan beberapa hal janggal. Di bawah karpet kusam ruang tamu, aku menemukan bekas garis persegi yang jelas terlihat beda warna. Seperti dulu ada perabot besar menutupi bagian itu lama sekali. Aku duduk di lantai, mencoba menggeser karpet lebih banyak. Lalu muncul sesuatu yang membuat tengkukku langsung dingin. Ada bekas bercak coklat yang sudah sangat lama menempel di lantai. Bentuknya tidak rata, seperti bekas tetesan. Aku langsung menyingkir. Jantungku kembali berdebar kencang. Ini, jangan bilang bekas darah. Aku menarik napas gugup, memaksa diri berdiri. Dan saat aku akan kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara keras dari plafon. Duk, aku mendongak spontan. Ada sesuatu bergerak di atas sana. Bukan tikus. Suaranya terlalu berat dan jelas seperti kaki manusia menyeret langkah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa di atas sana? Lalu suara itu berhenti tepat di atas kepalaku. Aku diam, tidak bergerak. Napasku tercekat pelan. Kemudian terdengar suara bisikan panjang. Dimas. Suara itu bergema pelan, seperti berasal dari dalam kayu plafon itu sendiri. Aku langsung melangkah mundur, tubuhku melemas. Kenapa kamu tahu nama aku? Aku berlari ke kamar dan mengunci pintu. Meski siang hari, perasaan takut itu justru semakin tidak masuk akal. Menjelang sore, aku memutuskan untuk keluar sebentar agar pikiranku lebih tenang. Aku pergi ke warung kecil tempat aku kemarin bertemu ibu penjual. Namun kali ini, bukan ibu itu yang jaga. Ada laki-laki parubaya, mungkin suaminya. Masnya yang ngontrak di pojokan itu ya. Aku mengangguk. Dia membungkuk sedikit mendekat, suaranya pelan seolah takut didengar orang lain. Mas, kalau malam ada suara manggil, jangan pernah jawab. Aku terdiam kaku. Yang dulu-dulu itu, mereka jawab. Dan, dia menggoyangkan kepala, menatap tanah dengan wajah yang menyiratkan penyesalan mendalam. Cuma itu saja yang bisa saya bilang. Aku berniat bertanya lebih jauh, tapi dia sudah kembali berdiri lurus sambil menghindari kontak mata. Jelas ia tidak mau melanjutkan topik. Aku pulang dengan pikiran semakin penuh rasa takut. Aku berbaring dengan lampu menyala. Selimut hanya menutupi sebagian tubuh, tapi keringat dingin membuatku tidak nyaman. Aku mencoba memaksa tidur. Ternyata, rasa kantuk akhirnya datang juga. Aku hampir terlelap, sampai aku merasakan sesuatu yang aneh. Kasurku bergetar pelan, seolah ada seseorang yang berjalan tepat di bawahnya. Aku langsung terbangun penuh panik. Kenapa lagi ini? Getaran berhenti, tapi kemudian, ada suara langkah kaki di kamar. Tapi aku tidak melihat siapapun. Langkah itu mengitari kasurku, pelan, lambat, teratur. Aku menahan napas saat langkah itu berhenti tepat di sisi tempat aku tidur. Aku bisa merasakan, seseorang berdiri di sana. Tapi mataku tidak mampu menangkap sosoknya. Aku menggigil hebat. Detik itu juga aku berusaha bangkit. Namun tiba-tiba, tempat tidurku tenggelam sedikit di bagian pinggir. Seolah seseorang duduk di sana. Aku langsung memejamkan mata erat. Suara napas terdengar tepat di telingaku. Pelan, panjang, dekat sekali. Aku tidak berani buka mata sedikit pun. Kemudian, suara itu mulai berbicara. Mas, aku di atas. Aku tersentak membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Kasur kembali normal. Aku merangkak mundur ke dinding, tubuhku tak mampu berdiri. Dari atas lemari, terdengar seperti benda jatuh dan berguling pelan. Aku menatap ke atas, masih ketakutan. Ketika aku melihat ada pintu kecil tersembunyi di plafon. Lubangnya kecil tapi cukup untuk tubuh manusia masuk. Dari celah pintu kecil itu, turun seikat rambut panjang hitam, menjuntai pelan. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Ada yang sedang melihat dari atas sana.
Pagi datang, tapi rasa takut itu tidak hilang. Aku memaksa diri untuk mencari penjelasan. Aku memanggil Pak RT ke rumah. Kami duduk di depan pintu. Pak RT, saya harus tahu. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Pak RT terdiam cukup lama, sebelum akhirnya bicara. Mas Dimas, saya sudah bilang dari awal. Jangan kepo, rumah ini bukan untuk ditinggali lama. Ada yang manggil saya dari atas rumah. Mereka tahu nama saya, tolong kasih tahu saya. Pak RT menghela napas panjang. Rumah ini pernah dipakai pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Mereka mengorbankan sesuatu yang sangat tidak pantas dikorbankan. Aku merinding seketika. Pak RT menatap flasku dengan wajah serius. Lantai atas itu ruang kurungan. Dulu, ada anak yang selalu menangis tiap malam. Jantungku serasa berhenti. Pak RT melanjutkan, suaranya semakin pelan. Anak itu meninggal di sana. Tapi arwahnya belum pergi. Aku menelan ludah susah payah. Ruangan tiba-tiba terasa lebih sempit. Jadi, selama ini, yang manggil saya. Pak RT mengangguk. Dia mengira kamu bisa membebaskannya. Dan sebelum pergi, Pak RT berkata satu kalimat yang membuat nafasku berhenti sepersekian detik. Kalau kamu terus dengar dia manggil nama kamu, cepat atau lambat, kamu akan naik ke atas. Malam itu, aku berusaha keras untuk tidak memikirkan apapun. Aku mencoba membaca buku, mendengarkan musik, menutup telinga dengan bantal, namun rasa takut selalu mengalir. Tepat pukul 12 malam, lampu kamar berkedip pelan lalu padam. Kegelapan total, aku membeku, dan suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat, lebih nyata. Mas Dimas. Aku menutup telinga, menggeleng keras. Mas, tolong aku. Aku menggigit bibir, tubuhku merapat ke tembok. Anak kecil itu bicara lebih pelan. Tapi suaranya tepat di belakangku. Aku, di atas. Seketika, pintu kecil di plafon bergetar keras. Duk, duk, duk. Aku menatap plafon dengan ketakutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Seseorang coba turun. Seseorang yang dulu dikurung. Seseorang yang mati tidak wajar. Aku menutup wajah. Tolong, jangan turun. Namun pintu plafon itu pelan-pelan mulai terbuka. Aku terpaku saat pintu kecil di plafon itu terbuka sedikit. Celah gelapnya seperti mulut yang menganga, dan aku merasa apapun yang ada di dalam sana sedang memperhatikanku dari balik kegelapan. Aku memaksakan diri bergerak mundur. Tanganku meraih saklar lampu sambil gemetar, dan ketika lampu menyala kembali, pintu kecil itu sudah tertutup lagi. Seolah tidak pernah bergerak sama sekali. Aku memandangi pintu itu lama. Napasku sesak, seperti ruangan makin sempit menekanku dari segala arah. Jika aku tetap di kamar ini, aku bisa benar-benar kehilangan kendali. Aku memutuskan keluar kamar, duduk di ruang tamu yang lebih terang. Tapi meski lampu menyala, aku tetap tidak merasa aman. Dinding, lantai, dan udara rumah ini seperti menyimpan sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Perlahan, aku mendengar sesuatu dari atas lagi. Benda-benda diseret pelan, lalu langkah kaki kecil berlari kecil, tapi seperti menghindar dari area tertentu. Ada bagian lantai atas yang bahkan suara langkah itu takut mendekat. Aku memeluk diri sendiri, pikiranku benar-benar kacau. Pagi pun datang, tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini aku sudah punya tujuan. Aku harus tahu apa yang ada di lantai atas. Karena semakin aku mengabaikan, semakin mereka mencoba mendekat. Aku mengambil kursi dan meletakkannya di bawah pintu kecil plafon itu. Tanganku gemetar saat menarik tali kecil untuk membuka pintu. Setelah sedikit usaha, pintu itu terbuka. Celah gelap kembali menatapku. Bau tak sedap langsung turun. Bukan bau menyengat, tapi seperti bau ruangan yang terkunci terlalu lama dan menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku menelan ludah pelan, lalu naik ke kursi, dan mencoba meraih bordes kecil untuk menarik tangga lipat kayu yang terpasang di dalam plafon. Tangga itu berdecit pelan saat kuturunkan. Aku ragu sejenak, tapi rasa penasaran bercampur teror justru mendorongku untuk naik. Langkah pertama, langkah kedua, setiap pijakan membuat suara kayu menjerit seolah menolak kehadiranku. Begitu kepalaku masuk ke ruangan atas,
udara jauh lebih dingin dibanding ruang di bawah. Cahaya dari bawah hanya menerangi sebagian. Aku menghidupkan senter ponsel, dan aku terpaku. Ruangan itu penuh coretan kapur putih. Coretan itu memenuhi lantai, dinding, hingga kayu penyangga. Bentuknya acak, tapi sebagian seperti tulisan. Aku mendekat dan membaca salah satu tulisan di dinding. Ayah bilang aku harus diam. Aku mundur selangkah. Tangan kiriku menutup mulut tanpa sadar. Aku mengarahkan senter ke dinding lain. Aku takut. Lalu, jangan tinggalin aku lagi, Bu. Aku menggigil. Tulisan-tulisan ini dibuat dengan ketakutan yang luar biasa. Aku terus menyusuri ruangan, hingga aku melihat sudut paling gelap ruangan. Ada cincin kecil bekas rantai tertanam di lantai kayu. Di sampingnya, ada bantal tipis yang sudah koyak dan boneka lusuh tanpa satu mata. Aku merasakan perutku mual. Bayangan tentang apa yang terjadi di sini mulai terangkai dalam pikiranku. Lalu aku melihat bekas goresan kuku panjang di dinding. Banyak sekali, seperti seseorang berusaha kabur dengan cara apapun. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus melakukan apa. Suara kain terseret terdengar pelan dari arah belakangku. Aku menoleh, dan melihat anak kecil berdiri membelakangiku, tidak jauh dari tangga. Rambut panjangnya menutupi wajah. Gaunnya seperti gaun tidur anak-anak, tapi kotor dan sobek di beberapa bagian. Dia diam, tidak bergerak. Aku menahan napas. Anak itu perlahan mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke bagian lain ruangan, ke arah sebuah pintu kayu sempit yang hampir tak terlihat karena tertutup banyak coretan kapur dan debu. Aku tidak bisa bicara. Langkahku maju sedikit, sementara dia tetap menunjuk tanpa suara. Aku membuka pintu kecil itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada ruang sempit seperti lemari besar. Gelap, pengap, dan di dinding belakangnya, ada tulisan kapur lain. Aku nggak mau mati. Napas aku patah-patah. Aku melangkah mundur, dan sosok anak kecil itu hilang tanpa jejak. Sejak melihat semua itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana seorang anak kecil dikurung hingga akhir hidupnya. Dan yang lebih mengerikan, arwahnya masih berada di sana, sendirian, menunggu pintu terbuka. Aku harus tahu lebih banyak. Satu-satunya sumber informasi yang kupunya adalah jurnal Pak Danang. Malam itu, aku kembali membaca dari awal. Tulisan-tulisan awalnya penuh kegelisahan dan rasa bersalah. Pak Danang jelas mencintai putrinya. Sampai pada halaman berikutnya, aku merasa seperti membaca pikiran seseorang yang sedang kehilangan akal sehat. Bapak sudah datang. Dia bilang kami akan kaya. Tapi dia ingin Sari ikut. Tidak ada pilihan lain. Sari menangis terus. Tapi kami harus kuat. Ini demi keluarga kita. Sari bilang dia takut pada suara itu. Dia bilang suara itu datang dari pojok ruangan. Aku tidak melihat siapapun, tapi mungkin Bapak sedang menjaganya. Sari mulai kurus. Tapi Bapak bilang dia akan baik-baik saja setelah upacara. Istriku tidak tahan. Kami bertengkar. Dia memaki-maki Bapak. Sekarang dia pergi dan tidak kembali lagi. Aku menutup mata beberapa detik. Perutku terasa sakit. Aku melanjutkan membaca. Upacara terakhir adalah malam ini. Setelah itu, semua selesai. Lalu halaman berikutnya, kosong. Seolah seseorang merobek kisah itu tepat sebelum akhir terjadi. Aku menyandarkan tubuh ke dinding. Napasku sesak. Semua ini terasa terlalu banyak untuk ditanggung. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ujung kamar. Mas Dimas. Aku membuka mata, jantung langsung berdebar kencang. Anak kecil itu kembali berdiri di sana. Sari, wajahnya pucat tak wajar. Mata besar yang seharusnya penuh keceriaan, kini hanya menunjukkan kesedihan mendalam. Aku tidak bisa bergerak, tapi ia mendekat pelan. Aku takut. Suara itu seperti suara anak yang menangis terlalu lama sampai kehilangan tenaga untuk menangis lagi. Aku menelan ludah. Kamu, mau aku bantu? Sari mengangguk pelan, lalu menunjuk ke atas kepalaku, ke arah ruangan terlarang itu lagi. Aku di sana, tapi bukan aku yang jaga. Aku mengernyit bingung. Bukan dia yang jaga. Siapa? Sebelum aku sempat bertanya lagi, lampu kamar padam sendiri. Ponselku mati tiba-tiba. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Aku mendengar suara napas. Bukan napas Sari. Napas itu keras,
seperti hembusan udara dari tenggorokan yang sudah tidak lagi manusia. Aku membeku. Suara itu berasal dari plafon atas kamar. Lalu terdengar kalimat yang membuat kulitku terasa dingin tanpa angin. "Jangan campuri urusan kami." Aku memejamkan mata. Ketika ku buka kembali, Sari sudah tidak ada. Aku duduk terdiam dalam gelap. Napas tersengal-sengal. Ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar arwah anak kecil dalam rumah ini. Sesuatu yang masih setia dengan janji pesugihan. Dan aku, tanpa sadar sudah terlibat terlalu jauh. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan lemas dan kepala berat. Aku merasa tidak tidur sama sekali meski mataku sempat tertutup. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus mencari sisa dari perjanjian pesugihan itu. Apapun yang mengikat Sari di dunia ini, harus dihancurkan. Aku memeriksa kembali ruangan atas, fokus pada sudut yang paling gelap. Aku menemukan papan lantai yang longgar. Setelah mengungkitnya dengan obeng, aku menemukan sebuah kotak kecil dari kuningan, kusam dan dingin saat kusentuh. Begitu kotak itu keluar dari lantai, ruangan terasa berubah. Seolah udara menahan napas. Aku membuka kotak tersebut perlahan. Di dalamnya, ada kuncir rambut anak kecil terikat pita merah. Dan sehelai kain kecil berlumur noda. Aku langsung memalingkan wajah, merasa ngeri luar biasa. Tiba-tiba, sesuatu bergerak cepat di belakangku. Aku menoleh. Ada tangan hitam panjang yang menutup pintu kecil plafon dari dalam. Dor, aku terpeleset dari tangga dan jatuh ke lantai bawah. Punggungku menabrak lantai keras. Aku terbatuk, kesakitan. Tangga lipat menutup sendiri dan pintu plafon menghentak seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Aku memeluk kotak itu erat sambil mundur. Aku tahu apa yang barusan terjadi. Makhluk penjaga pesugihan itu tidak mau aku membawa kotak ini keluar. Aku berdiri dengan susah payah, menatap pintu kecil itu. "Sari, aku akan bantu kamu. Apapun yang terjadi, aku tahu. Aku sedang menantang sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar arwah penasaran. Dan aku sudah tidak punya jalan kembali." Aku berdiri terpaku di depan tangga kayu itu. Sari berdiri tak jauh dariku. Tubuhnya pucat dan tembus cahaya, namun ekspresi wajahnya seperti seseorang yang telah lama menunggu bantuan datang. Sari kembali menunjuk ke arah atas. Aku menarik napas panjang, meraih senter ponsel yang sudah berkedip lemah. "Baik, aku siap," gumamku lirih. Setiap langkah menaiki tangga seolah membuat udara di sekitar menekan tubuhku dari segala arah. Nafasku ngos-ngosan, pikiranku terus dipenuhi bayangan buruk. Bagaimana jika aku tidak kembali? Bagaimana jika roh jahat itu mengincarku setelah ini? Setelah mencapai lantai atas, aku langsung merasakan dingin yang menusuk. Di ujung koridor, ada sebuah pintu kecil tertutup rapat dengan rantai besi melilitnya. Sari berdiri di samping pintu itu, diam. Hanya menatapku dengan sorot sedih dan harapan. Tanganku gemetar saat memegang rantai itu. Anehnya, ia tak terkunci. Hanya dililit begitu saja, seperti menunggu seseorang memberanikan diri membuka. Begitu rantai terlepas dan pintu kudorong perlahan, bau menyengat langsung memenuhi hidungku. Aku spontan menutup mulut. Di dalam ruangan gelap itu, ada sebuah rak buku tua yang menutupi dinding bagian kanan. Sari menunjuk ke rak. Aku mendekat perlahan dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Rak itu bergeser, dan ternyata di baliknya ada satu pintu lagi. Pintu kecil kusam dengan ukiran aneh, seperti wajah-wajah yang sedang menangis. Tanganku kembali gemetar. "Sari, ini ruangan tempat kamu." Sari mengangguk pelan. "Tiba-tiba punggungku merinding bukan karena kata terlarang yang kamu sebut tadi, tapi karena sebuah kesadaran menamparku. Di balik pintu ini, ada kebenaran yang mungkin tidak siap kuterima." Aku membuka pintu itu. Gelap, tidak ada jendela, hanya ruang sempit seperti gudang. Namun di tengahnya, ada kerangka kecil tertutup kain lusuh. Kain itu penuh noda kecoklatan. Aku langsung tahu siapa itu. Sari berdiri di samping kerangka itu. Ia menatapku, lalu menunduk pelan, seperti meminta maaf karena pernah hidup di tempat ini. "Aku harus menyelesaikan ini," gumamku. Aku melihat sekeliling dan menemukan sebuah patung kecil di pojokan. Patung pria tua dengan wajah menyeramkan, matanya terbuat dari kaca merah, mulutnya seolah membuka lebar ke arahku.
Entah kenapa aku langsung tahu, itu pusat dari semua petaka. Saat aku mendekat, ruangan tiba-tiba bergetar halus. Suara napas panjang terdengar entah dari mana, seperti seseorang sedang memperhatikanku sangat dekat. Anak muda, suaranya dalam, mengancam. Aku terpaku, tubuhku kaku, seakan dirantai ketakutan. Suara itu kemudian tertawa pelan, seperti mengejek keberanianku. Kau pikir, kau bisa memutus apa yang sudah mengikat darah keluarga ini, selama bertahun-tahun. Senter ponselku mati. Gelap total. Aku langsung panik, meraba-raba lantai mencoba mencari patung itu kembali. Di tengah kegelapan, suara itu semakin dekat. Dia, Sari, bukan korban terakhir. Kaulah yang berikutnya. Tubuhku gemetar, namun aku memaksakan kata keluar dari mulutku. Aku nggak takut sama kamu. Kedengarannya bohong. Aku ketakutan setengah mati. Tiba-tiba sesuatu seperti tangan besar mencengkeram leherku. Aku tersungkur, napas tercekat, maaf. Kata itu terlarang, napasku serasa terhenti. Dalam kekalutan itu, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin, patung itu. Aku genggam keras-keras. Aku nggak akan biarin kamu nyiksa siapapun lagi. Teriakku. Dengan seluruh sisa tenaga, aku hentakkan patung itu ke lantai. Prang! Suara pecahan bergema keras. Seketika, genggaman di leherku terlepas. Angin kencang berputar di ruangan itu diikuti suara jeritan marah yang memekakkan telinga. Kau. Lalu, hening, benar-benar sunyi. Aku berjongkok sambil terengah-engah, masih berusaha bernapas normal. Senter ponsel kembali hidup sendiri, menyorot ruangan yang kini tidak lagi terasa mencekam. Saat aku menoleh, Sari ada di sana. Ia tersenyum lembut, senyum yang selama ini tak pernah bisa ia lakukan. Matanya perlahan berkabut putih lalu tubuhnya semakin tembus cahaya. Sebelum ia benar-benar menghilang, aku berbisik. Selamat jalan, Sari. Istirahatlah dengan tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya senyuman terakhir sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya, aku mengepak barang dalam kondisi masih gemetar. Aku menuju rumah Pak RT dan menceritakan semuanya, tentang Sari, tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah itu, tentang pesugihan yang menghancurkan kehidupan mereka. Pak RT tidak tampak terkejut. Ia hanya terdiam, lama sekali. Akhirnya ia berkata, rumah itu, seharusnya sejak dulu tak boleh ada lagi yang tinggali. Kini rumah tersebut disegel, tidak ada lagi orang yang boleh masuk. Tidak ada lagi yang akan mendengar tangisan dari lantai atas. Aku memang balik lagi hidup pas-pasan sebagai mahasiswa yang selalu ngirit makan. Tapi setiap malam saat aku memejamkan mata, aku bisa tidur tanpa dihantui suara seorang anak yang menahan sakit sendirian di kegelapan. Dan itu lebih dari cukup. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.